kerjaan, lingkungan, terhadap bahasa. iya. Terus terang Mas, kita orang Indonesia kerja di Korea tuh kaget Mas. Betul, Orang betul, Korea kan tahu sendiri Iya, Mas. betul. Pali he. Iya. Kayak gitu, dan mereka terkesan tidak tidak kagok kalau misalkan mereka itu kesel, pengen marah. Iya, istilahnya sudah terbiasa kalau dimarahi sama orang langsung bawa perasaan gitu mungkin. Nah, teman-teman. ini mungkin jadi catatan penting ya guys ya. Mm-mm. Jadi, kenapa orang Korea bisa marah? Pasti kan ada penyebabnya. Entah kita yang salah, atau karena kitanya memang kendala bahasa. Iya. Jadi pekerjaan disuruh A ngambilnya B, disuruh B ngambilnya C, kayak Iya. gitu. Itu kan biasanya kayak gitu. Tapi balik lagi ke kitanya sih guys. Sebenarnya gini, pindah pabrik tuh boleh enggak? Pihak pemerintah kan tidak membatasi. Bahkan undang-undang pun memperbolehkan. Iya. Di sini saya bukan mendukung atau tidak mendukung guys terhadap teman-teman yang memang akhir-akhir ini banyak yang pindah pabrik. Semuanya balik lagi dan haknya teman-teman semua. Tapi kalau misalkan ditanya pindah pabrik seperti apa, banyak banget hal yang harus dipikirkan. Dulu saya itu pengen banget pindah pabrik, tapi saya memilih stay Mas. Yang pertama, ini saya baru tahu banget, baru sadar, ternyata saya itu buta warna parsial. Buta warna parsial? Bisa sampai sini? Wah, ini bagus sekali informasi buat teman-teman nih. Kok bisa lolos di waktu itu? Nah, tahun 2015, alhamdulillah banget. Itu tahun terakhir kalau buta warna parsial masih diperbolehkan kerja di Korea. Setelah 2015, betul. itu yang buta warna parsial tidak bisa kerja. Oh, itu ya intinya kemarin ya. Nah, Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya misalkan pindah pabrik, masalahnya ada di saya, Mas. Kenapa ada di saya? Saya tidak bisa adaptasi yang pertama. Iya. Saya itu bahasanya masih kurang. Otomatis kalau misalkan saya pindah pabrik, saya kurang bahasa. Saya nanti kalau pindah pabrik, terus misalkan meeting Mas, wawancara di pabrik yang baru, itu jadi kendala. Bener nggak? Dan selain itu juga 1 tahun mau pindah, saya belum tahu tentang Korea Mas. Iya betul, karena kalau anak baru itu adaptasinya itu penting ya. Penting banget. Jadi buat teman-teman yang memang masih baru datang, itu adaptasi penting. Dan minimal berapa bulan Mas untuk adaptasi ini? Sebenarnya setiap orang mungkin beda-beda ya Mas. Iya. Enggak, untuk gambaran teman-teman yang harus betah merasakan di tempat tersebut, di pabrik itulah, berapa kira-kira? Teman-teman mungkin bisa enjoy itu ketika teman-teman sudah bisa menguasai pekerjaan Mas. Kalau teman-teman bisa menguasai pekerjaan, apa yang dilakuin, dia udah tak gitu Mas. Kerja itu udah enjoy aja. Itu kunci yang paling utama. Biasanya kalau misalkan kita bisa menguasai pekerjaan 3-4 bulan bisa lah. Udah mulai relax gitu ya. Nah itu untuk pekerjaan. Tapi kalau untuk bahasa, teman-teman, ini untuk bahasa mudah-mudahan jadi motivasi. Sebenarnya bahasa itu salah satu modal kita bisa kerja di luar negeri guys. Kenapa? Nomor 1 ya. Benar. Kenapa kayak gitu Mas? Kita mau kerja di Korea aja yang diujianin kan apa? Bahasa kan? Iya. Benar. Karena komunikasi memang penting. Kenapa bisa sepenting itu? Bekerja terus kurang bahasa itu mengurangi kesalahpahaman Mas. Komunikasi juga. Komunikasi bukan cuma kerja sih, sama pasangan juga. Pasangan ya. Oke, ini terlalu relax. Oke, Kang Zita minum dulu, dan nanti kita akan spill terkait berapa sih gajinya. Dan buat teman-teman semuanya, tentunya kalau gaji itu sudah tidak diragukan lagi ya. Minimal gaji sekarang itu sudah 23. Nah, kalau melihat gaji Kang Zita yang awal pertama datang sampai sekarang ini berapa nih selisihnya? Dulu tahun 2015 itu sekitar 1,5 juta apa 1 juta basic UMR. Basic UMR tuh. Teman-teman yang tahu boleh diralat kalau misalkan saya salah. Tahun 2015 itu sekitar segituan Mas. 1.500.000. Sekarang tuh, nah ini sebenarnya gak enak kalau ngomongin masalah gaji. Ya. Cuma motivasi aja. Tapi intinya gini guys.
Karena dulu sebelum saya pulang ke Indonesia ditawarin untuk balik lagi ke pabrik tanpa ikut ujian, namanya re-entry teman-teman kalau zaman sekarang dipanggilnya. Jadi saya iseng-iseng nego, Mas. Nego. Berarti nawar gitu ya. Dia bilang sekian, saya bilang enggak, saya pengen sekian, tapi dengan catatan gaji mati. Oh, it's okay. It's okay gitu. Enggak apa-apa. Jadi diperbolehkan sama perusahaan. Dikasih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini teman-teman kalau sudah pinter, kalau sudah punya ilmu tentang pekerjaannya ataupun memahami semua pekerjaan dalam suatu perusahaan, kalian bisa nego seperti Kang Zita ini. Tidak usah disepil berapa negonya ya Kang. Nanti teman-teman malah ikutan loh. Ikutan harganya ya. Oke. Pernah nggak sih dimarahin sama mandor ataupun jengkel karena si Asep ini ya, Asep mungkin ini anak buahnya nih, anak buahmu namanya Asep ini mungkin, saya rasa ini ya. Sebenarnya kenapa saya banyak banget bikin video tentang si Asep sama Panjang Nim, itu diangkat dari kisah nyata guys. Kisah nyata, jadi kisah nyata adanya di pabrik itu ya. Asep itu hanya gambaran nama mungkin, tapi nyata, kisahnya nyata ada beneran ya. Iya, dan itu saya. Iya. Coba itu terangkan gimana? Jadi ceritanya saya dulu pas waktu awal-awal nyampe Korea, Mas, bahasa saya tuh masih kurang, Mas, dan masih kaget juga kerjanya kok cepet-cepet. Oh gitu ya. Akhirnya ya tiap hari kena omel-omel, kena gitu. Gitu. Coba ya, gambarkan gimana sih mandor ini marahin Kang Asep nih gimana? Ya sekian. Kehidupan di Korea itu sebenarnya seperti apa sih? Kehidupan di Korea. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kehidupan Korea sejauh yang saya tahu sih Mas, di sini kan apapun diperbolehkan. Apapun bolehkan ya. Alkohol. Iya. Prostitusi. Itu kalau bebas, dibayangin kayak surganya dunia. Bebas kita, gitu ya. Di samping kita punya penghasilan, kita itu bisa beli apa aja dan bebas melakukan apa aja. Tapi ingat di sini juga kan ada hukum. Jadi kayak kasus-kasus mohon maaf nih perkelahian atau apa itu semua dilindungi. Iya. Cuman kayak minuman keras, alkohol, prostitusi semuanya itu memang legal, resmi. Tapi buat anak-anak muda ini Mas, untuk yang baru datang ini, pesannya buat aku bisa ngontrol tentang kebebasan di Korea itu apa ini? Harus kontrol apa yang harus dikontrol ini? Karena banyak sekali ya anak-anak muda yang sekarang itu umur 25 tahun ke bawah ataupun 30 ke bawah nih ya, yang sudah sampai sini kenal yang namanya botol dan juga norebang ini seneng banget. Kedepan kan otomatis itu nanti pulang tidak membawakan hasil. Nah ini apa nih sarannya buat teman-teman kita nih supaya bisa mengontrol? Sebenarnya hidup itu pilihan, teman-teman. Kita mau ke kiri apa ke kanan semua itu pilihan. Cuman sejauh ini yang saya tahu Mas, dan yang sudah saya alami, kalau kita melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan aturan agama, itu biasanya berakhir dengan penyesalan. Entah itu penyesalan karena membuang-buang waktu, entah itu penyesalan karena membuang-buang uang, rezeki yang sudah dikasih. Intinya balik lagi ke niatnya teman-teman sebelum teman-teman pengen datang ke Korea. Biasanya orang-orang yang pengen datang ke Korea yang paling pertama itu pengen nyari uang kan? Nyari uang. Kita itu nggak bisa munafik. Semua orang itu pengen hidup enak. Banyak semuanya uang. Ya berkecukupan. Berkecukupan ya betul. Karena nggak enak jadi orang susah tuh. Makanya buat teman-teman kalau misalkan kalian udah di Korea, kalian punya kesempatan dan kalian memang orang-orang yang beruntung, manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Mumpung masih muda ya. Hidup itu memang pilihan, mau ke kiri mau ke kanan itu tuh terserah kalian masing-masing. Tapi sejauh ini yang saya tahu, semua yang kita lakuin itu bakalan ada tanggung jawab kok. Nggak terasa sudah hampir setengah jam nih
kira-kira nih Kang Zita nih sudah berkumpul berapa juta ini uangnya? Sampai 10 tahun loh di sini. Kopi dulu kopi. Kira-kira sudah berapa juta ini? Kalau ditanya masalah uang ini. saya langsung tegang guys. Karena sudah 10 tahun loh guys. Tegangnya bukan karena apa-apa, takut dipinjam guys. Iya, ini udah berapa orang yang diminjamin mas? Dan udah kembalikan belum? Mudah-mudahan tetangga saya yang di rumah nggak nonton nih. Nggak nonton. Oh, jadi artinya ini banyak yang minjam kalau gitu. Udah, ini mudah-mudahan banyak yang nonton ya supaya nanti biar cepat kembali nih. Sebenarnya semua tabungan saya investasikan mas. Oh. Kemarin saya coba buat beli sawah. Iya, tanah. Terus bikin kontrakan, beli tanah. Oh iya, kemarin saya sempat ini cerita juga guys. Jadi tahun 2020 kan ada corona tuh mas. Iya, corona. 2020 itu ada corona, saya sempat stuck mas, ke delay. Yang harusnya re-entry 3 bulan langsung datang lagi. Re-entry kan 3 bulan di Indonesia langsung datang ke Korea. Iya. Tapi karena corona itu kan saya ke pending mas. Ke pending berapa bulan? 2 tahun mas. 2 tahun. Selama 2 tahun coba bayangin mas. 2 tahun. Uang pesangon itu habis loh mas. Loh, pesangonnya berapa kok bisa habis? Dulu kalau nggak salah pesangon saya sekitar 250 juta. 250 juta 2 tahun habis. Enggak 2 tahun, 3 bulan guys. 3 bulan habis. Ini berarti belikan mobil sama rumah ini langsung ini ya. Jadi saya pas waktu itu bukan karena gabut sih, karena memang nggak punya uang, saya jadi driver online. Driver online sempat itu ya, setelah pulang dari Korea. Ya Allah, ini bagus banget. Coba kalian bayangin guys, kerja di Korea gajinya puluhan juta, jadi driver online nerimanya cuma 12.000, 13.000. Ini bukan menyepelekan. Semua orang sih bisa aja jadi apa aja profesinya. Cuman yang saya alami kayak perlu adaptasi lagi mas. Yang tadinya segini jadi segini gitu. Tapi alhamdulillah jauh sekali ya. Tapi alhamdulillah jadi pelajaran guys. Tapi rasa malu ada nggak setelah pulang dari Korea kok jadi Gojek online? Malu itu ketutup sama kebutuhan hidup mas. Laki-laki uang ya di sini. Oke. Urat malunya udah putus guys. Ini udah panjang lebar kita tanya sama Kang Zita, pengalaman sudah dikasih, juga apa yang ada di Korea udah dikasih tahu, pesan juga ada juga di Kang Zita ini. Kalian semuanya bisa petik semua dari video ini, dari apa yang sudah diberikan informasi dari Kang Zita, dan mungkin ada sedikit pesan dari Kang Zita buat teman-teman yang mau datang lagi atau X atau pemula, mungkin di sini bisa dikasih pesan teman-teman. Sebenarnya semua orang itu bisa sukses mas. Iya. Tapi dengan cara apa dan jalannya seperti apa kita tidak pernah tahu. Betul. Semua orang ada ujiannya. Yang salah itu bukan ujiannya ketika kita nggak lulus. Ya. Yang salah itu kita diri kita sendiri mas. Salahnya di mana, kita koreksi. Apalagi kalau misalkan udah tahu kita salah, kita tidak coba lagi, kita tidak bangkit lagi, kita malah menyerah, itu ruginya double. Ruginya berkali lipat ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Semua orang bisa sukses dan semua orang bisa menemukan jalannya masing-masing. Iya. Jadi semua itu ada kesempatan ketika kalian gagal. Ya, ketika gagal jangan jatuh, menyerah, tapi bangkit lagi ya mas. Yap, ambil hikmahnya dan bangkit lagi. Bangkit lagi dan cek apa kesalahan kalian supaya nanti saat ujian di tahun depan ataupun mengulang ujian lagi bisa lulus dan bisa cepat terbang. Amin. Nah, mungkin mas kita sedikit mendoakan buat teman-teman semuanya yang mungkin baru proses dan juga baru mendapatkan sertifikat ataupun SLC, mudah-mudahan semuanya bisa terbang ya mas ya. Mudah-mudahan, amin. Bisa terbang dan bisa merasakan jerih payahnya, susah payahnya ketika belajar dan juga prosesnya ke Korea. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan dan terima kasih Bang Asep atau Kang Zita. Saya bingung karena namanya banyak sekali orang satu ini guys. Ada Bang Mandor dan juga ada Kang Asep, ada juga Kang Zita. Ini yang mana yang harus saya panggil? Lebih enaknya aku panggil Kang Asep aja ya. Kang Asep. Okay. Apalah arti sebuah nama. Mandor tadi kemana?
Oh, mana? Papa panjang nih. Papa panjang nih. Stay terus di channel saya supaya kalian cepat mendapatkan informasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.